lahir di Gampung Masjid atau sekarang disebut Kelurahan Kampung Belakang, Kota Melabuh pada tahun 1854 dari pasangan T. Mahmud dan Cutnya Muhammad. T. Mahmud adalah adik dari T. Nanta Setia atau Nyak Ahmad, ayah kandung dari Cutnya Din, istri Teguh Umar. Keduanya adalah putra dari T. Nanta Setia Raja, bergelar Nantacik oleh Balang Kotu di 6 Mukim Pekambada, Aceh Besar. Nantacik adalah cicit Nakudung Sakti atau Menedung Sakti. Nakudung Sakti adalah anak dari Datuk Sungsang Buluh, sedangkan Datuk Sungsang Buluh adalah anak dari T. Laksamana Muda Nanta, seorang panglima Angkatan Perang Aceh untuk Andalas Barat yang diangkat dan dikirim oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam serta menjadi gubernur sipil atau militer pada tahun 1630. Karena tertarik dengan cerita neneknya tentang negeri asalnya, maka pada akhir abad 16, Nakudung Sakti dengan 12 perahu berlayar dari Andalas Barat ke Pasikaram. Sampai di Pasikaram, juragan perahu mengatakan, "Disiko kita balabu." Salah seorang di antara mereka bertanya, "Iko kota Melabuh?" Semenjak saat itu, legenda nama Pasikaram berubah menjadi Maulabu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1713, Nakudung Sakti membangun rumahnya di Pasi Aceh di Hulu Krum atau Sungai Arongan setelah mendapat persetujuan dari Sultan Kotu Tamaloy, yang kemudian daerah tersebut diberi nama Wolong atau kembali pulang oleh Sultan dan akhirnya berubah nama menjadi Waila. Teguh Umar memulai perjuangannya di Melabuh sekitar tahun 1878. Selama 21 tahun berjuang, beliau menghadapi 3 orang jenderal, yaitu Jenderal De Kerkhoff, Jenderal Vetter, dan Jenderal Van Heus. Pada tahun 1896, dengan kekuatan satu angkatan pasukan Marsose bersenjata lengkap, Gubernur militer di Kota Raja, Banda Aceh, Jenderal Van Heus melakukan pengejaran terhadap Teguh Umar ke daerah Rigah dan Lagin atau wilayah Cayong, kemudian diteruskan ke Kota Melabuh. Mengetahui hal tersebut, maka pada tanggal 10 Februari 1899 di Gede Lok Bubon, Teguh Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Pangsi Melabuh. Mendengar rencana ini, Jenderal Van Heus memerintahkan Letnan Verbroek untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menjenis di pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujung Kala, 2 km dari Kota Melabuh. Teguh Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melabuh pada malam hari tanggal 11 Februari 1899. Sebelum melanjutkan perjalanannya untuk melakukan penyerangan ke Pangsi Melabuh, pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujung Kala melepaskan tembakan. Pasukan Teguh Umar terkepung. Teguh Umar terlihat memegang dadanya yang berlumuran darah. Peluru Belanda bersarang di dada kirinya. Seketika tembak menembak terhenti. Suasana menjadi hening dan masing-masing pasukan mengundurkan diri tanpa melepaskan tembakan. Jenazah Teguh Umar dibawa lari oleh pengikut-pengikut setianya ke pucuk Lung Kedalaman Suak Raya dan melalui Redep dibawa lagi ke Pasi Megat Tanjung Melabuh untuk dikebumikan di dekat makam ibunya. 6 bulan kemudian, karena khawatir diketahui pihak Belanda, maka masyarakat membongkar pusara Teguh Umar untuk kemudian dikebumikan di Gunung Melinteng atau Cok Manyang, Mugo. Setelah 8 bulan, jenazah Teguh Umar dipindahkan ke Gunung Gede Rayu Tame di Mugo, Kecamatan Kawai 16, 42 km
dari Kota Melabu. Atas perintah Gubernur Swat, Asisten Presiden Skip mendirikan sebuah tugu peringatan di tempat tertembaknya Teguh Umar di tepi pantai Swat Ujung Kala. Tugu tersebut dicat berwarna putih sehingga orang menyebutnya Bate Putih. Pada tugu tersebut terdapat tulisan Here Snivel Teguh Umar. Di sini tewasnya Teguh Umar 11 Februari 1899. Tahun 1964, tugu tersebut roboh dan ditelan laut akibat bencana alam. Sebagai gantinya pada tahun 1970, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat membangun monumen baru berlambang Kupiah Megetut di atas celana, tidak jauh dari tugu yang hilang. Namun bencana alam, gempa bumi dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 telah menghancurkan Kupiah Megetut tersebut. Teguh Umar ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1973 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 087-PK-1973. Naskah ini sumber dari Teguh Al-Aminkan almarhum, Cutce Husen atau TN Yatim, almarhum Yusuf Ismar dan Isnu Kemara. Pembacaan doa.